Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini, kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, melalui pelajaran Suka Sahabat kita, di mana minggu ini kita sudah tiba atau masuk di pelajaran yang ke-11, yaitu tentang merindukan lebih banyak. Dan siang hari ini yang akan membahas pelajaran Suka Sahabat kita adalah Pendeta Kettler Sagala. Dan nanti setelah itu kita akan mengadakan doa persatuan. Untuk itu kita akan awali pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Baik, saya minta Bapak Ritonga boleh untuk doa buka, Pak. Silakan Pak Ritonga. Baik, pendeta siap. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah siang dan malam. Kami panjatkan syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan masih menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas hidup sehingga kami dapat memuji-muji Engkau Tuhan, mempelajari sekolah sahabat, dan dapat kami bagikan pada orang-orang sekitar kami Tuhan. Tuhan, biarlah tuntun kami sepanjang kami belajar ini Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan menata hati dan pikiran kami Tuhan. Yang akan membawakan pelajaran ini, Tuhan berkati dia dan dalam kehidupannya dan pelayanannya. Berkati juga kami yang sudah hadir semua Tuhan, Pendeta John Rusina dan hamba Tuhan yang lain, dan semua yang sudah hadir dalam WA ini. Tuhan, terpujilah Tuhan Engkau Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami agar kami layak di depan melayani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ritonga. Selanjutnya kita akan masuk untuk pembahasan pelajaran Suka Sahabat kita dalam minggu ini.
yang akan dibawakan oleh Pendeta Kettler Sagala. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di pelajaran yang ke-11, yaitu tentang merindukan lebih banyak. Ayat inti diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Dikatakan semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, kalau kita ingin membuat rumah, tentu kita akan pergi ke seorang arsitektur untuk menggambarkan bentuk atau model dari rumah itu. Ya, kemudian sang arsitek akan menggambar bentuknya, modelnya, bahannya, dan segala sesuatu berkaitan dengan rumah yang kita inginkan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, Alkitab ini adalah model miniatur yang menceritakan, menggambarkan tentang surga dan tentang Allah, tentu tentang Yesus sendiri. Dan bagaimana kita akan menemukan istirahat yang sesungguhnya melalui firman Tuhan. Baik, untuk selanjutnya kita akan serahkan kepada Pendeta Kettler Sagala untuk membahas tentang ritual dan korban. Pelajaran kita pada hari Senin. Terima kasih. Silakan Pendeta Sagala untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita dalam minggu ini. Silakan, Pendeta. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta James Ursina yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan, menguraikan pelajaran sekolah sahabat pada hari Senin. Tentu supaya kita bisa lebih mudah untuk menyerap dan menangkap apa yang dimaksud di dalam pelajaran hari Senin, kita harus lebih dahulu memahami dasar dan latar belakang pertama, sehingga penulis sekolah sahabat ini menyampaikan pelajaran ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau diberikan pada pelajaran hari Senin adalah ritual dan kurban. Ini ritual ini dalam hal apa? Berhubungan dengan apa? Itulah makanya penting kita sedikit mereview pelajaran hari Minggu menjadi pengikut Musa. Dalam hal apa dikatakan kita menjadi pengikut Musa? Berhubungan dengan bangsa Israel sebagai umat pilihan yang telah dituntut Allah keluar dari Mesir. Ketika mereka mengadakan perjalanan dari tanah perhambaan Mesir menuju tanah perjanjian, mereka melewati padang belantara. Mereka itu tidak bekerja,
namun Tuhan pelihara. Mereka juga harus membuat ikatan perjanjian dengan Allah tentang hari Sabat, bahwa Allah lah pencipta mereka. Sebagai isi daripada kehidupan hubungan dengan Allah itu, ada namanya ibadah atau perbaktian. Semuanya itu latar belakangnya adalah menanjikan garis lurus di antara hubungan surga dengan dunia. Karena kita semua umat-umat tebusan itu dipersiapkan untuk surga. Sebelum masuk surga kita harus memahami hal-hal apa yang akan terjadi di surga. Peristiwa-peristiwa seperti apa yang akan kita ikuti bersama-sama. Maka Allah memberikan kepada Musa. Ingat, Allah memberikan kepada Musa dan Allah berbicara kepada Musa supaya menyampaikan hal-hal itu kepada bangsa Israel. Allah mengatakan, engkau harus membangun bait suci. Engkau harus katakan pada bangsa, mereka harus membawa korban. Ada pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang tercatat di dalam kitab Imamat. Itu merupakan bentuk atau model yang ditunjukkan, diperagakan di dunia ini, yang sesungguhnya, yang nyata adalah di surga. Karena apa yang kita lakukan di surga, kita harus membiasakan diri mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, termasuk dalam tata ibadah kita, yang disebut dengan ritual peribadatan. Allah memberikan perhentian bagi bangsa Israel. Perhentian yang paling utama adalah di saat Allah memberikan makan kepada mereka. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 14, mereka diberi mana. Mereka diberi mana. Demikian juga Allah memberikan kepada mereka minum dari batu karang. Jadi ini diidentifikasi sama dengan apa yang terjadi di surga, pelayanan yang dilakukan oleh Allah kepada manusia, demikian juga manusia melayani Allah dalam kehidupan. Itulah sebabnya semua yang terjadi adalah peraga yang menjadi model atau tipe yang terjadi di surga. Menggambarkan kepada kita supaya kita mengetahui bagaimana hubungan surga dengan dunia itu dapat dihubungkan, disambungkan. Itulah makanya di dalam pelajaran hari Senin ini diberikan judul ritual dan korban. Apa itu ritual? Apa itu ritual? Ritual adalah tata cara peribadatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini menandakan bahwa kita menghubungkan diri kita dengan Allah secara terus-menerus. Sementara korban, memang setiap ada dosa, harus ada yang menjadi korban. Jadi penyelamatan itu erat kaitannya dengan pengorbanan. Tidak terjadi keselamatan kalau tidak ada pengorbanan. Kalau kita baca dalam Imamat pasal yang keempat, ayat 32 sampai 35, jelas menggambarkan kepada kita
bahwa bagaimana orang berdosa itu dapat membuat hubungan yang dipulihkan bersama dengan Allah, membuat hidup itu merasa tenang di dalam Allah. Di dalam Imamat pasal 4 ayat 32 sampai 35 saya akan bacakan, dikatakan seperti ini. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercacat. Dan haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit darah. Lihat, korban erat hubungannya dengan darah. Pengorbanan akan memproduksi darah. Darah itulah yang menjadi korban penghapus dosa yang dapat menyucikan dan membersihkan. Lalu darah itu dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Dan darah yang selebihnya harus, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya. Seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang karena dosa yang telah diperbuat. Lihat, pentingnya darah menjadi korban pendamaian yang menyucikan, yang dilakukan oleh imam. Pekerjaan keimamatan yang dapat menghubungkan di antara orang berdosa dengan Allah dan menyatakan bahwa dosa mereka sudah disucikan, dosa mereka sudah diampuni. Jadi jelas bagi kita, rincian-rincian di dalam kitab Imamat itu dirinci secara detail. Bagaimana harus melakukannya dan berbuatnya. Itu menunjukkan, merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam di surga, imam besar. Kita boleh lihat di dalam Ibrani pasal 8, memberikan gambaran pelaksanaan pengorbanan sebagai penghapus dosa itu diperagakan dengan baik dan seksama. Dan itu adalah merupakan semua apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di surga. Saudara-saudara, saya mengakhiri di dalam Imamat pasal 4 ayat 32 dan 35 ini. Berisi penjelasan penting dalam Imamat pasal 35. Imam mengadakan pendamaian. Itu gambaran yang paling penting di sana adalah imam mengadakan pendamaian bagi orang yang berdosa karena dia telah berbuat dosa. Sehingga dengan pengorbanan itu maka dia akan menerima pengampunan. Karena itu darah adalah merupakan kunci yang penting. Darah itu adalah merupakan bagian daripada kunci yang paling penting dari seluruh proses pendamaian. Dengan itu, kita juga dapat, orang berdosa dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena
proses pengudusan telah dilakukan. Demikian pelajaran kita yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Ini pelajaran saya sampai untuk membuka pikiran kita, menambah wawasan kita. Kalau ada hal yang perlu ditanya, ada yang perlu kita diskusikan, ada yang perlu ditambahkan, boleh disampaikan supaya wawasan kita lebih sempurna lagi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dalam hal ritual dan korban yang terdapat di dalam kitab Imamat dan Ibrani pasal 8. Terima kasih Pendeta Orsina. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah memberikan pembahasan atau rangkuman atau garis besar pelajaran sekolah sahabat kita khususnya pada hari ini yaitu hari Senin berkaitan dengan ritual dan korban. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan dimanapun Anda berada, baik melalui Zoom maupun lewat Facebook, Anda boleh bertanya, ya, boleh bertanya kepada narasumber kita dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, boleh secara langsung atau di ruang komentar maupun di ruang chat yang tersedia di ruangan ini. Silakan. Jika ada yang bertanya. Makasih Pendeta, saya mau menambahkan mungkin begini. Jadi sering kan dipertentangkan ini. Kalau di Alkitab Abraham mempersembahkan Ishak, tetapi sepupu kita mengatakan yang dipersembahkan adalah Ismail. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya pada akhirnya tidak ada yang dipersembahkan. Karena pada akhirnya korban itu, dombanya adalah Yesus itu sendiri. Jadi artinya kalau ada, kebetulan Mbak Pendeta Ursina menginjil pada saudara kita yang sepupu, itu tidak perlu dipertentangkan lagi karena pada akhirnya mereka tidak ada yang dikorbankan kan, baik Ishak maupun Ismail. Tapi yang pada akhirnya adalah Yesus sebagai domba Allah. Nah, di situ barangkali yang sebagai ini tambahan dari saya. Makasih Pendeta. Baik, terima kasih Pak Ritonga. Baik, mungkin sementara yang lain ingin memberikan pertanyaan. Ada pertanyaan begini, Pendeta Sagala. Ya, berkaitan dengan tema kita yaitu tentang ritual dan korban. Pertanyaan begini. Bagaimana kita mengaitkan ritual dan korban dengan istirahat? Ya, karena istirahat ini kan tema besar kita sepanjang triwulan ini. Nah, jadi apa hubungannya antara ritual dengan korban-korban tadi dengan istirahat? Bagaimana kita menghubungkannya? Terima kasih Pendeta, silakan. Terima kasih. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, karena semua apa yang kita lakukan dalam ritual, tatanan peribadatan dalam kemah suci dunia yang dibangun oleh Tuhan, adalah merupakan tipe, model yang menggambarkan bahwa itu akan terjadi dan yang dilakukan, diperankan oleh Yesus sebagai domba anak Allah yang menjadi korban dan penghapus dosa dunia di dalam Yohanes pasal 1 dan 9. Ritual itu adalah komunikator, membangun satu komunikasi dengan Allah untuk menyambut peranan surga yang dilakukan oleh Yesus, sehingga kita boleh berada dalam Yesus, dalam penebusan yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita. Jadi apa hubungannya dengan istirahat? Karena pikiran kita dituntun kepada surga, dituntun kepada Yesus menjadi korban dan penghapus dosa. Darah Yesus yang tercurah akan memberikan kenyamanan yang pasti dan keselamatan yang nyata di dalam orang yang datang kepada Dia. Pada intinya, kita harus percaya itu. Kalau orang tidak percaya, memang kita tidak akan istirahat di dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Oleh karena kita sudah ditebus, oleh karena kita sudah disucikan, dan oleh karena kita sudah dikuburkan.
Siapa yang menguduskan kita? Yesus. Yesuslah menguduskan kita. Demikian Pendeta Orsina. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pendeta Sagala. Ada yang ingin melengkapi atau menambahkan jawaban dari Pendeta Sagala? Silakan. Jadi pada poinnya adalah bahwa ritual atau korban-korban itu berkaitan dengan upacara kurban atau upacara di Ka'bah yang dikaitkan dengan penumpahan darah. Dan penumpahan darah ini berhubungan dengan dosa. Ya, jadi orang yang berdosa mempunyai beban yang sangat berat yang harus dia pikul dan tanggung. Tapi ketika dia membawa korban, ya di Ka'bah, kemudian para imam melayani korban-korban itu, maka dosanya diampuni dan itulah yang membuat dia tenang, membuat dia dapat beristirahat. Dan Yesus adalah korban yang sesungguhnya. Ya, Yohanes 1:29, dia adalah anak domba Allah yang menanggung dosa atas manusia. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan istirahat atau kelegaan yang sejati. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita pada hari Minggu atau hari Senin? Silakan, Bapak Ibu. Langsung saja. Bertanya. Ya, silakan Bapak Sihombing. Silakan Pak Sihombing. Kalau ritual di dalam kemah pertemuan waktu Israel di padang gurun, itu adalah orang-orang tertentu yang melakukannya. Tetapi pada zaman kita sekarang, bukan hanya orang Lewi, yang penting sebagai umat Tuhan, kalau ditunjuk untuk melakukan ritual itu akan dijalankan. Yang menjadi pertanyaan, apakah sama ritual zaman dulu dengan zaman sekarang? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sihombing. Ya, pertanyaan adalah apakah ritual pada zaman Alkitab itu sama dengan ritual atau ibadah yang dijalankan pada saat ini? Silakan Pendeta Sagala. Karena Yesus telah datang, dia telah mati dan bangkit, darahnya telah tercurah, maka penggenapan ritual-ritual yang ada pada zaman Perjanjian Lama itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena Yesuslah yang menjadi imam besar bagi kita sekarang. Di dalam Ibrani pasal 10 itu jelas dikatakan. Yesus adalah imam besar yang melakukan pendamaian itu hingga sekarang ini di dalam kerajaan surga. Jadi ritual peribadatan yang kita lakukan sekarang ini memang kita melakukan ritual peribadatan. Ritual peribadatan yang kita lakukan sekarang ini adalah membuktikan bahwa kita sudah menerima penebusan. Mengakui dan menerima penebusan dan penyucian yang dilakukan oleh Yesus. Karena kita harus berdamai dengan Kristus setiap saat. Kita harus punya komunikasi yang erat dengan Tuhan. Itulah ritual yang kita lakukan sekarang. Tetapi untuk penebusan dan penyucian dosa, itu telah digenapi oleh Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih. Ya, nah, sekarang sekarang saya lanjutkan. Peribadatan yang kita lakukan sekarang atau yang melakukan bagian dalam mengikuti peribadatan itu. Banyak hal atau kekurangan-kekurangan lah kita lihat di situ. Mungkin bisa kita rasakan sendiri. Saya sendiri udah pernah ikut dalam keterlibatan dalam pelayanan itu. Begini, mungkin ini suatu kesalahan yang tidak saya sadari atau mungkin juga orang lain. Saya di dalam perbaktian itu bisa ngantuk, dicolek teman, akhirnya kita bangun. Atau di dalam pembacaan bisa salah-salah. Bagaimana itu? Apakah seperti itu yang dimaksudkan Tuhan? Terima kasih. Pasti
Saya jawab, sudah poin aja ya. Kalau ngantuk memang sebenarnya udah penyakit manusia itu. Ngantuk itu penyakit manusia karena kondisi fisik lemah. Ya, ngantuk itu karena kelelahan, kecapean. Bahasa yang lain itu lemah, fisiknya lemah. Dalam keadaan drop, sehingga ngantuk. Apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Saya yakin itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tapi saya akan memuji Yesus karena telah menebus orang yang mengantuk di gereja dan dia dapat diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus masuk dalam kerajaan surga. Itu. Ya, jadi apakah itu dikatakan salah? Ya memang salah. Kalau kita ngobrol, salah. Jadi kita harus membuat hati kita benar berkomunikasi dengan Tuhan. Karena ritual itu harus kita buat menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Kalau kita buka-buka handphone atau pikiran kita ke yang lain kan menjadi salah. Tapi kita tidak hakimi orang ya. Tidak menghakimi orang ya. Ya tapi kalau orang melakukan seperti itu pasti salah lah. Dari Tuhan. Demikian Pak Siombing. Terima kasih Pen. Ya, terima kasih. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Alkitab ini adalah model miniatur atau alat peraga yang dilakukan oleh para imam melalui kurban-kurban dan wujudnya adalah Kristus sendiri. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ibadah sekarang? Pada prinsipnya sama. Ya, saya ambil contoh seperti perjamuan suci. Ya, ini adalah pengganti korban-korban untuk mengenang kematian Yesus di atas kayu salib. Kita masih lakukan ini. Ini sebagai alat peraga untuk mengingat akan Yesus sebagai korban. Nah, jadi masih kita laksanakan, cuman modelnya yang berbeda. Tapi pada prinsipnya sama. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan? Kita masih ada waktu ini. Silakan. Yang ingin bertanya lagi? Atau Pendeta Kapitan ingin memberikan masukan tambahan? Silakan Pendeta Kapitan. Berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, ritual dan korban, atau juga boleh menjadi pengikut Musa di hari Minggu. Silakan, Pendeta Kapitan. Terima kasih Pendeta Orsina. Salam sahabat di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Sagala. Jadi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini merindukan lebih banyak ya judul besarnya, dan subtemanya adalah ritual dan korban. Jadi apa yang dirindukan lebih banyak? Dalam subtema ini tadi hamba Tuhan sudah uraikan tadi Bapak Pendeta Sagala, dan pertanyaan yang baik tadi dan tambahan dari Tulang Ritonga dan Bapak Siombing tadi. Jadi prinsipnya adalah hal yang dirindukan lebih banyak adalah sebagai pengikut Kristus adalah kita menghargai bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ritual dan korban ini adalah merupakan penguraian yang sudah diuraikan tadi bahwa simbol tentang juru selamat kita Yesus Kristus ya, yang ada hubungan dengan korban itu darah tadi, yaitu kehidupan. Dan tentunya juru selamat kita Yesus Kristus adalah sebagai korban yang sejati di Kalvari. Kembali lagi dalam konsep tema secara triwulan pada saat ini, kita diminta bahwa Israel dalam Kristus sudah ada jaminan dari Yesus ya. Gantinya kita disebut yang harus menerima konsekuensi, yaitu kematian atau maut ya. Bahkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada dituliskan bahwa kita terima sakit dosa, letih, lesu, ya, dan seterusnya ya, akses ya dalam kebinasaan. Tapi ini diganti dengan akses kepada apa? Akses kepada sumber istirahat itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi marilah kita hargai juru selamat kita ya. Ritual itu tadi sudah diuraikan juga tentang hubungan dengan urutan-urutan kebaktian, yang menyangkut waktu yang digunakan, terus lokasi tempat pelaksanaan, ya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya semuanya hanya ditujukan pada Yesus Kristus. Jadi dimanapun kita berada, mari kita menghargai hal yang terindah untuk menjadi umat Tuhan yang setia sampai Yesus datang. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, terima kasih, Pendeta Kapitan. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Boleh sekali lagi Pak, pertanyaan. Ya, silakan Pak Sihombing. Silakan Pak. Nah, sekarang kalau di gereja kita masalah baptisan selalu dilakukan hari Sabat. Perjamuan kudus itu juga dilakukan hari Sabat. Dan mungkin bagi majelis selalu mengadakan rapat atau majelis di hari Sabat.
Nah, sekarang pertanyaan, Sekarang apakah Minggu, Pak. apakah ini merupakan suatu buktian? Kenapa tidak dilakukan umpamanya majelis di luar hari Sabat atau baptisan bisa hari-hari biasa? Kenapa harus dilakukan pada hari Sabat? Itu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih, Pen. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sihombing. Ya, saya luruskan sedikit. Di Depok Lama, kita sudah tidak Hari majelis Minggu. Sabat, Pak. Ya, nah, kita sudah hari Minggu. Ya, sudah lama kita mengadakan rapat majelis hari Minggu, ya, bukan hari Sabat lagi. Untuk Depok Lama, ya. Oke, silakan Pendeta Sagala untuk menanggapi pertanyaan Bapak Sihombing tadi. Silakan. Terima kasih Pak Sihombing. Untuk menjawab itu saya punya pertanyaan yang menjawab. Apa masalahnya dengan majelis hari Sabat? Apa masalahnya dengan majelis membaptis hari Sabat? Coba kita lihat. Membaptis membawa orang kepada Yesus. Hari Sabat adalah hari yang tepat untuk membaptis. Tapi apakah salah membaptis pada hari Minggu? Enggak juga. Ya. Pada saat orang meminta dia untuk menerima Yesus dan harus dibaptis hari ini, kita baptis hari ini. Jadi rujukannya adalah waktunya yang lebih tepat dan pas. Kalau masalah baptisan. Kalau masalah majelis hari Sabat. Kalau hari Sabat kan tidak salah. Yang menjadi salah kalau kita buat majelis hari Sabat jadi berantem. Iya kan, kita kan menghindari hari Sabat majelis supaya tidak bisa berantem. Maka nanti ribut kita bicarakan hari Minggu lagi tuh. Emang hari Minggu bisa berantem? Ayo, boleh nggak kita berkelahi hari Minggu? Bolehkah kita berdebat, bertengkar pada hari Minggu? Oke? Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus membuat yang terbaik untuk Tuhan. Ya, lakukan hari Sabat kalau itu tidak menjadi berdosa. Tidak ada yang salah. Majelis hari Sabat tidak salah. Saya katakan tegas ini. Asal jangan sampai berdosa. Ya kalau kita bersukacita memikirkan pekerjaan Tuhan, kan pekerjaan Tuhan dipikirkan, apa salahnya bermajelis hari Sabat? Tidak ada kepentingan diri, tidak ada harga diri saya di sana, tapi semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. So what's the problem? Nggak ada masalah toh. Tetapi oleh karena kepentingan, udah diminta saya kerja, tapi nggak dihargai. Ini kan minta penghargaan ini. Masa nggak dihargai kita kan karena kita minta penghargaan. Yang membuat pertengkaran yang sering muncul di gereja ya, walaupun tidak satu-satunya, adalah karena meminta penghargaan, meminta penghormatan bagi kita. Kalau semua majelisnya dibuat untuk menjadi hormat bagi nama Tuhan, kan nggak ada masalah. Begitu ya, Pendeta Ursina. Ya. Kalau menjadi hormat bagi nama Tuhan, nggak ada yang salah. Tetapi kalau menjadi bertengkar, ya hari Minggu juga dibuat, tetap aja kita berdosa gitu kan. Iya toh. Ya kalau kita bertengkar sampai sakit hati kita hari Minggu majelis, dosa juga itu, salah juga itu. Ya, mari kita lakukan ritual itu hanya untuk kemuliaan. Karena kita meninggikan Yesus, karena Yesuslah wujud dari semua keselamatan itu. Begitu Pak Siombing. Ya, jadi terima kasih ya. Masalah baptisan selain hari Sabat tidak salah. Ya, saya juga pernah membaptiskan hari Kamis. Ya, perjamuan pun tidak hari Sabat pun ya tidak masalah. Ya kan? Yang penting hati kita mengerti makna daripada upacara itu. Ya. Termasuk majelis pun ya memang tidak salah ya kita majelis hari Sabat, tapi upayakan ya. Kalau kami ya kita sudah upayakan tidak majelis pada hari Sabat. Tapi bukan berarti yang hari Sabat salah, tidak ya. Karena ini semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu 5 menit.
Jika ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan sebelum Pendeta Kettler memberikan closing statement. Ya, Pak. Ada bukan pertanyaan sih, Pak. Pak Lisiasel, silakan. Cuman untuk mempelajari pelajaran mengenai upacara dan pelajaran kita pada pada minggu ini harus ditekankan juga bahwa semua ritual ini kan terjadi zaman Musa. Ini kan ceritanya Musa. Sekarang kita tidak pakai lagi ritual itu. Jadi itu mesti ditekankan selalu di pelajaran kita setiap hari. Supaya kita mengerti kenapa ritual itu, kita mau ambil pelajarannya kan dari ritual yang Tuhan ajarkan kepada Musa. Tetapi ritual itu sekarang kita tidak lakukan lagi karena Yesuslah yang sudah menjadi domba korban, dan bahkan sekarang Yesus menjadi imam besar kita yang ada di surga. Dan itu pada waktu disalib dengan terbelahnya itu tirai Ka'bah dari atas sampai ke bawah menunjukkan bahwa ritual-ritual itu sudah stop sampai disalib itu. Nah itu yang harusnya kita tekankan juga, karena jangan sampai kita berpikir, apalagi kalau mereka yang baru belajar pelajaran sekolah sahabat ini, ya ritual itu kenapa kita nggak lakukan sekarang ini? Itu kan selalu jadi pertanyaan. Tapi kalau kita sudah jelaskan bahwa ritual itu sekarang ini sudah tidak dibutuhkan karena yang Yesuslah yang menjadi domba korban, Yesuslah juga menjadi imam besar kita sekarang, seperti yang ditulis di Ibrani 8-10 tadi. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Raymond Lisiasel yang sudah menambahkan pelajaran kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan. Kita sudah sangat jelas dan mengerti inti daripada pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya pada siang hari ini. Untuk itu, silakan Pendeta Sagala memberikan closing statement sebelum kita akan berdoa persatuan. Terima kasih kepada Pak Raymond Lisiasel. Saya tadi sudah sampaikan itu, Pak. Itu ritual itu tidak berlaku lagi sekarang. Namun kita akan tetap beribadah kepada Tuhan oleh karena membuat hubungan kita lebih dekat kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesuslah wujud satu-satunya. Dia sudah mati, sudah bangkit, darahnya sudah tercurah. Di dalam Yohanes pasal 1 dan 9 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Gitu kan? Begitu. Jadi ritual-ritual bangsa saya kita tidak lakukan lagi karena Yesus menjadi korban. Oke, menjadi kunci penutup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu membutuhkan pengorbanan. Orang yang berdosa harus mati. Harus mati. Orang berdosa, tapi Yesus telah menggantikan itu. Yesus adalah wujud satu-satunya yang dapat menebus kita, dapat menggantikan kita. Oleh karena itu, ritual yang kita lakukan dalam ibadah kita sekarang adalah sarana menghubungkan kita dengan Allah. Bagaimana kita tetap berkomunikasi dengan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan, mari kita ikuti dengan penuh hikmat dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu tutup dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Kettler Sagala. Baiklah,
Meskipun si jahat menggoda aku, percaya ku tetap teguh, karena Yesus akan datang membantu, darahnya tertumpah bagiku. Segala dosaku ditanggung Yesus di atas kayu salibnya. Sekarang aku bebas oleh kuasa-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya begitu indah bagi kita pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan oleh karena Dia memberikan kesempatan bagi kita, dan kasih-Nya memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin, mengarahkan hati dan pikiran kita melalui pertemuan kita pada siang hari ini menuju ke surga. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena Dia berjanji telah selamatkan kita dan akan memimpin kita terus hingga memasuki kerajaan surga yang telah dipersiapkan. Pada hari ini kita bersyukur oleh karena berkat firman yang telah kita pelajari, berkat doa yang telah kita panjatkan kepadanya. Kita percaya akan menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kita. Allah Bapa di surga menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian. Dia akan memelihara hidup kita, Dia akan menjaga kita ketika berada di rumah dan juga ketika kita berada di luar rumah.
Allah Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian untuk memberikan berkat damai sejahtera. Allah Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Dipenuhinya kita dengan berkat karunia. Kiranya hidup kita selalu di bawah tuntunan damai yang diberikan oleh Yesus Kristus. Hati, pikiran, dan jiwa kita dipenuhi dengan kasih yang diberikan oleh Allah Bapa. Serta hidup kita di bawah bimbingan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kita dipersatukan dalam iman kita. Kita boleh tetap setia sampai Dia datang kembali. Terimalah berkat Tuhan ini. Jadilah tenang, berbahagialah oleh karena Yesus akan memberkati kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Amin.